sekolah minggu online kita. Adik-adik, yuk sebelum kita mulai sekolah minggu online kita ini, kita mau lipat tangan, kita mau berdoa, kita mau mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa, karena Engkau telah mengumpulkan kami pada pagi hari ini. Bapa di surga, jika sebentar lagi kami hendak memulai sekolah minggu kami, Tuhan tolong pimpin sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, sampai akhir. Terima kasih Bapa di surga, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, nah sebelum kita mulai ibadah kita, siapa nih yang hatinya gembira? Kita bisa sama-sama sekolah minggu. Aku gembira loh. Udah penuh sukacita belum hatinya? Yuk sekarang kita mau bawa hati kita yang penuh sukacita ini, kita mau siapin diri kita mau dengerin firman Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan merenungkan firman Tuhan. Bantu kami Tuhan, mendengar dan merenungkan firman Tuhan dengan baik, supaya kami dapat mengenal Tuhan semakin dalam dan semakin percaya dan semakin taat kepada perintah Tuhan. Bantu kami untuk mengerti, untuk memahami, dan untuk melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Halo adik-adik, perkenalkan teman kita ini. Namanya Victor. Victor sedang senang sekali loh. Kenapa ya? Ternyata karena hari Sabtu depan dia akan diajak papanya berenang. Kok kamu sudah senang dari sekarang sih Victor? Oh tentu saja kata Victor. Karena aku kenal papaku. Kalau papaku sudah berjanji, dia pasti akan menepati janjinya dan melakukannya. Aku kenal papaku. Begitu kata Victor. Wah, senang sekali ya kalau Victor bisa begitu kenal dan begitu dekat dengan papanya. Papa Victor pandai berenang. Itulah sebabnya Victor mau diajak berenang sama papanya. Karena Victor tahu papanya pandai berenang. Victor merasa aman dan percaya kepada papanya. Karena kenal dan tahu bahwa papanya pandai berenang, Victor percaya pada papanya. Victor tahu juga bahwa papanya sangat sayang dan mengasihi dia. Sehingga Victor percaya papanya akan selalu menjaga dan melindungi dia. Di saat Victor berenang, papanya akan terus mengawasi dan menjaganya. Begitu juga dengan Daniel. Daniel sangat taat dan percaya kepada Allah.
kenapa ya Daniel bisa begitu taat dan percaya kepada Allah? Apa ya sebabnya? Bahkan dari muda, kalau kamu ingat, ketika Daniel dipaksa untuk makan dari makanan raja, Daniel tetap menolaknya. Daniel percaya dan taat pada perintah Allah. Kenapa ya Daniel bisa begitu taat dan percaya? Apa ya sebabnya? Daniel sangat percaya dan taat kepada Allah karena Daniel kenal, karena Daniel tahu siapa Allahnya. Daniel tahu sifat dan kuasa Allah. Oleh sebab itu, Daniel percaya kepada Allah. Nah, apakah kamu tahu siapa Allah? Bagaimana sifat dan bagaimana kuasa Allah? Ingat, Allahnya Daniel itu juga Allah kita loh. Allah yang sama, Allah yang hidup dan Allah yang kekal. Allah yang Daniel sembah dan Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa. Dia mampu membuat keajaiban dan mujizat di luar kuasa manusia. Apakah kamu masih ingat bagaimana Allah membuat tiang awan untuk menjaga orang Israel pada siang hari? Daniel pasti tahu sekali kisah dan sejarah ini. Apakah kamu juga tahu? Allah juga mampu membuat tiang api untuk menjaga orang Israel pada malam hari. Daniel pasti hafal sekali cerita ini. Apakah kamu juga hafal? Dan karena Daniel tahu kisah ini, Daniel sangat percaya bahwa Allahnya berkuasa. Apakah kamu juga percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa? Daniel juga pasti sering membaca dan merenungkan kisah bagaimana Allah menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir dengan cara membelah laut. Kamu tahu nggak kisah ini? Tahu dong pastinya. Dan karena Daniel sering merenungkan kisah ini, Daniel percaya bahwa Allah itu berdaulat. Rencana Allah tidak dapat digagalkan atau dihalang-halangi oleh manusia. Allah kita, Allah yang berdaulat. Daniel juga pasti ingat bagaimana Allah memelihara dan menjaga orang Israel dengan memberikan mana untuk dimakan ketika orang Israel sedang ada di padang gurun. Hei, apakah kamu tahu apa itu mana? Coba tanyakan papa dan mama, apa itu mana? Dan kisah ini mengingatkan kita bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang menjaga, Allah yang memelihara. Dan Allah kita adalah satu-satunya Allah yang benar dan yang hidup. Allah tidak suka jika kita menyembah yang lain. Masih ingat nggak bagaimana Allah begitu marah ketika bangsa Israel membuat patung? Allah tidak suka dan marah karena Allah kita adalah satu-satunya Allah yang benar dan Allah yang hidup. Dan kita juga jangan lupa bahwa Allah kita adalah Allah yang sangat mengasihi kita, anak-anaknya. Allah memberikan putra tunggalnya, Yesus Kristus, untuk mati dan menebus setiap dosa-dosa kita. Apakah kamu percaya bahwa Allah itu kasih dan juga mengasihi kita? Daniel kenal Allahnya, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat, Allah yang menjaga dan Allah yang memelihara, satu-satunya Allah yang benar dan yang hidup, dan yang mengasihi Daniel, kamu, aku, dan kita semua. Dan karena Daniel kenal, maka Daniel dimampukan untuk percaya dan taat kepada Allah. Nah, apakah kamu kenal siapa Allah? Sama seperti Victor yang mengenal papanya, kita juga mau mengenal Allah. Mari kita terus belajar mengenal Allah, hidup sesuai dengan kehendak Allah, taat dan percaya seperti Daniel. Bagaimana ya caranya? Tentu saja,
Isi hati Allah dan rencananya semuanya sudah tertulis di dalam Alkitab. Mari kita rajin untuk bersaat teduh dan membaca Alkitab setiap hari, supaya kamu semakin mengenal Allah, Allah yang hidup. Dan tentu saja kamu juga semakin percaya kepada Allah. Adik-adik, apa yang membuat Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria tidak putus asa saat mereka dibuang ke Babel, jauh dari negerinya? Bahkan nama mereka pun diganti agar mereka kehilangan jati dirinya. Mereka tidak melihat keadaan susah yang dialami dengan memakai cara pandangnya sendiri. Mereka melihat keadaan dari cara pandang Allahnya. Aktivitas yang akan kita buat akan mengingatkan kita untuk bersikap sama seperti mereka, memandang keadaan dunia kita dengan memakai kacamata Tuhan. Alat-alat yang dibutuhkan: kertas karton, spidol, pensil penghapus, penggaris, lem, dan gunting. Pertama, kita potong karton dengan ukuran 6,5 kali 19 cm. Setelah dipotong, karton kita tekuk 2. Kita ukur dengan penggaris untuk mencari titik di tengah-tengahnya. Lalu beri tanda dengan pensil. Lihat titik di tengah-tengah kertas karton. Dekatkan karton ke mata, lalu perkirakan posisi mata di karton. Tandai dengan pensil di kiri dan kanan. Beri tanda 2 cm di kiri dan kanan masing-masing titik mata. Beri tanda 1,5 cm di atas dan bawah masing-masing titik mata. Buat garis lengkung untuk menghubungkan setiap titik. Di luar garis lengkung yang pertama, kita buat lagi garis lengkung yang sama dengan jarak 1 cm dari garis lengkung yang pertama. Buat garis melintang berjarak 1,7 cm dari tekukan. Lihat contoh. Gunting seperti contoh berikut. Kertas dapat ditekuk untuk memotong bagian tengah lingkaran dalam dari kacamata. Hapus tulisan-tulisan pensil di kacamata. Tekuk ujung kacamata hingga menyentuh lingkaran luar. Lakukan pada 2 sisi, kanan dan kiri. Sekarang waktunya membuat gagang kacamata. Ukuran dapat disesuaikan untuk setiap orang. Dalam contoh ini, ukuran yang dipakai adalah lebar 1,7 cm dan panjang sekitar 12 cm, tidak termasuk bagian yang menekuk. Gunting. Gunakan gagang kacamata yang sudah digunting sebagai cetakan untuk membuat gagang kacamata yang kedua, lalu digunting. Jangan lupa hapus garis-garis pensil dan tulisan yang masih ada. Sekarang kita masuk pada tahap yang paling penting. Tuliskan siapakah Allah yang kita kenal. Kita akan mengambil contoh dari Daniel 2 ayat 20. Sebagaimana Daniel mengenal Allahnya. Allahku maha kuasa, Allahku maha baik, Allahku maha bijaksana, maha tahu, Allahku mengasihiku, Allahku dapat dipercaya. Langkah terakhir, tempelkan gagang kacamata. Yeay, kacamata kita sudah selesai. Ini bukan kacamata biasa. Ini sangat spesial. Perhatikan bagian dalamnya. Di sana tertulis Allahku maha kuasa, Allahku maha baik, Allahku maha bijaksana, maha tahu.
Allahku mengasihiku. Allahku dapat dipercaya untuk mengingatkan kita bahwa Allah Daniel dan Allah kita sama. Mari kita melihat keadaan dengan kacamata Allahku. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Daniel 11 ayat 32b. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Daniel 11 ayat 32b. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan kuasa, tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Teman-teman, sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Nia mau tutup di dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah selesai sekolah minggu. Tuhan berkati papa, mama, kakak, dan adik kami, juga guru-guru sekolah minggu kami. Berikanlah kami kesehatan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, amin. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Dah. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. He made the trees, He made the seas, He made the elephants too. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. The mountains are His, the rivers
His handiwork too.